Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Pais. Di sini kita bakal bikin aplikasi kalkulator berbasis terminal ya. Pakai bahasa Java. Kenapa sih harus pakai Java? Dia tuh portable ya. Asalkan device kalian punya JDK. JDK itu kayak runtime-nya Java lah. Kalau di JavaScript itu kayak Node.js. Mungkin semacam itu. Nah, kita bakal pakai text editor VS Code ya. Universal IDE. Langsung aja kita eksekusi. Yang pertama kita bikin filenya dulu basis formatnya Java, main.java, M nya gede buat pembeda aja sih. Nah, kita bikin class declaration ya. Kenapa harus ada dia sih? Soalnya Java ini basisnya OOP dari dulu teh, OOP gitu. Jadi otomatis kita harus bikin semacam kelas untuk dideklarasikan. Bahasanya gitulah ya. Public class main public static void main string max. Nah, di sini baru kita bisa eksekusi kodenya di bawah sini di dalam public static void main ya. Konsep. Tes dulu ya. Kita tes pakai print system out print line. Nah, di sini kita eksekusinya gini. Karena yang pertama itu pakai Java compile path ke file yang dituju, yang bakal dikompil. Kan kita di main.java. Nah, ini kalau di terminal kayak gini ya, compile-nya manual compile lah ya. Kalau pakai NetBeans sih lebih enak, dia langsung sekali klik aja sih. Nah, di sini ada error, kurang titik koma. Oke, lanjut. Berhasil. Kita run-nya pakai sama kayak di atas, cuma C-nya dihapus. Java main Java. Berhasil. Sekarang kita lanjut bikin. Pertama bikin ininya dulu, blueprintnya dulu, biar kita mudah lah ya. Pertama ada navbar. Yang kedua ada variabel buat nyimpan variabel. Yang ketiga ada inputnya make scanner ini package bawaannya Java mungkin ya. Lalu logic switch ini semacam if else lah ya, nanti kita lihat kodenya. Oke, mungkin cukup ini. Langsung aja eksekusi sistem out print line. Navbarnya ada kalkulator sederhana titik koma, dan pilihan di sini listnya. Lupa masukin list sama kayak di sini di atas. Ini kita pakai \n. Dia ini semacam bikin line baru tapi masih satu baris, satu panggilan print line ini. Seperti itu. Di sini listnya. Pilihan operator, list operator ya. Lalu \n. Satu ada perkalian. \n pembagian. \n penjumlahan.
pengurangan. Nomor 5 ada modulus. Oke, sekarang kita coba dulu compile dulu. Kita compile ulang karena ada perubahan di sintaksnya, itu perlu compile ulang ya. Catat. Berhasil, lalu run. Berhasil. Sip. Kita kasih space dulu di sini bentar. Oke, ini udah jadi ya untuk operator dan list tampilan awalnya lah ya. Nggak perlu deh. Kita bikin variabel dulu. Yang pertama kita butuh operator input. Pakainya integer, tipe data integer, operator input. Soalnya kita perlunya bilangan bulat. Ini pilihannya kan bilangan bulat ini 1 sampai 5. Titik koma. Lalu di sini ada double untuk angka dan hasil, angka inputnya, angka pertama, angka kedua, dan hasil. Ini hasil kita perlu deklarasikan 0, soalnya kita variabelnya bakal di atas, dan nanti logic switch-nya itu sederhana sih. Hasil sama dengan eksekusi angkanya, lalu di printnya di paling bawah. Nah itu biasanya kalau di luar switch bakal telat, dan hasil ini nggak bakal kayak eksekusi, otomatis kita harus deklarasikan dulu 0 seperti itu. Sekarang kita masukkan impor scanner dulu ya. Scanner ini package bawaan Java. Import titik koma. S nya jangan lupa gede ya, antar error. Yang pertama di scanner ini kita deklarasikan dulu scanner, biar gampang nanti dipanggilnya cuma manggil ininya doang, variabelnya gitu yang dideklarasikan. Kita masukin input new scanner, lalu system.in titik koma. Nah ini udah deklarasikan, sekarang kita tinggal input aja, bikin tampilan biar user ngasih input. Yang pertama kita print dulu system out print line, input operator. Titik koma. Di sini rn-nya kita hapus. Kenapa? Soalnya biar si kursor dia nggak bakal ke bawah. Jadi kalau line pakai ln, ntar bakal penuh sampai ujung. Nah kita pengennya kursornya di sampingnya gini, di sini seperti gitu. Jadi dihapus rn-nya. Lanjut. Di sini kita masukin variabel, panggil dulu variabelnya operator input dengan input next in titik koma. Di sini si variabel bakal nangkep input dari user gitu. Ini kan input operator udah ya, kita bikin input buat nomor angka pertama sama angka kedua. Kita copy ya, sini angka pertama,
Ini angka kedua. Input angka pertama. Kedua. Oke, ini variabelnya jangan lupa diganti ya kalau udah copy tuh. Angka pertama dan angka kedua. Nah, kita coba tes dulu ya. Berhasil di compile duluan. 1, 2, 3. Oke, berhasil. Kenapa belum muncul? Kita belum dipanggil ini variabelnya. Oke, sekarang kita langsung ke logic switch aja, nggak apa-apa. Switch. Switch. Nah, di sini ada parameter atau expression lah ya. Dia ini buat ngasih tahu maksudnya apa, perubahan apa yang bakal kita kondisikan. Nah, perubahan apa dari si operator input. Nah, kita masuk ke kondisi apa, case, pakainya case. Kalau inputnya 1, nah ini isinya nih 1, dia bakal ngapain? 1 ini apa? 1 ini kan perkalian ya. Bentar, kita kecilin dulu bentar. Nah, 1 ini perkalian, berarti harus kita langsung ke hasilnya aja, langsung eksekusi. Hasil sama dengan angka pertama dikali angka kedua, titik koma, break. Harus pakai break biar berhenti dan gak lanjut ke sintaks di bawahnya gitu. Coba dulu deh, compile dulu, run. 1, 3 dikali 2. Oh iya, belum di ini ya, belum dikeluarin ya. Keluarin dulu system out print line, keluarin dulu si hasil print. Kita pakai print f aja dah biar enak. Print f ini variabel ya, basisnya variabel. Hasil adalah, karena si hasil ini double, kita makainya 1F. Nah, ini desimal, titik koma. Coba cek ya. Ntar, ini variabelnya lupa, hasil. Nah, cek compile. Nah, 3 dikali 2, hasilnya 6 nih. Biar rapi kita kasih enter. Enter lah ya bahasanya aku mah. Nah, bikin line baru, new line lah. Nah, kalau nanya ini printf ini buat apa sih? Bahasanya aku ya, printf itu kayak kita bakal masukin variabel di ini nih, persen 1f, tapi di dalam string pas mau nampilinnya. Nah, ini dia bakal sesuaikan sama variabel setelahnya di sini nih. Jadi sesuai urutan sih. Kalau misalnya ini persennya yang kedua 1F, lalu di sini yang kedua misal ada hasil 2 gitu, hasil 2 lah ya. Nah, ini sesuai urutan, ini yang satu di sini dan yang satunya lagi di sini, yang ini itu. Tapi kita butuhnya satu aja. Nah, sekarang kita lanjut ini aja, lanjut operatornya, case kedua dan seterusnya. Pertama, copy.
Jangan lupa ya ini urutannya ya. Memang modulus. Dan terakhir kita pakai default sistem out. Tidak titik koma. Nah, ini default. Apa sih default? Dia itu break dulu. Dia itu semacam else-nya lah. Apabila ini semua kondisi tidak terpenuhi, maka dia eksekusi yang ini. Kalau misalnya 1/5 ini nggak ada, di operator input 1/5 ini nggak ada, nggak sesuai sama si operator input ini, nggak sesuai sama 1/5 ini, maka dia eksekusi yang ini. Itu default else-nya. Kita coba langsung aja ya. Langsung 6 lah ya. Tuh, tidak ada operator. Itu. Nah, tapi masalahnya gini. Kok bisa sih si ini masih tereksekusi? Aku mau kalau 6 ini gak usah tereksekusi lah ya. Ini sama ini gak usah tereksekusi. Langsung aja, ini udah selesai, berhenti. Kita make if else. Kita bikin logic di sini. Di bawah sini deh. If operator input kurang dari sama dengan 1 dan operator input lebih dari sama dengan 5, maka apa yang dilakukan? Nah, ini sampai angka pertama aja. Operator input nggak usah dimasukin. Kalau dia masuk ya mau inputin apa? Orang belum terkondisikan gitu. Nah, jadi si logic switch sampai angka pertama aja. Angka pertama sama switch masukin ke dalam kondisi ini. Jangan lupa else-nya pakai ini kan, tidak ada operator. Nah, kita coba. Udah nih, hasilnya ikut. Kok bisa? Nih berarti si hasil juga harus dimasukkan. Nah, ini nih, cut dulu, masukin sini. Nah, coba lagi. Ada error statement. Oh ini di dalam apa namanya, switch. Nah, compile lagi, berhasil run. 6, tidak ada operator, langsung tereksekusi di sini, nggak ada. Udah, kita rapiin dulu. Nah, sekarang kita coba satu persatu ya. Langsung run aja. Perkalian dulu. Waduh, ada apa ini? Oh, ini kebalik. Ini harusnya apabila input operator lebih dari sama dengan 1 dan input operator kurang dari sama dengan 5, maka eksekusi ini. Nah, ini nih perlu aku jelasin. Apabila operator input lebih dari sama dengan, pakai sama dengan ya. Kalau sama dengannya ada, berarti si satu ini ikut ke dalam eksekusinya ini. Dan operator input kurang dari sama dengan 5, kurang dari sama dengan si 5 juga ikut. Kalau lebih dari itu berarti pakainya else, yang tereksekusi si else kan. Nah, dan ini untuk apa? Dan ini apa coba? Apabila kedua hukum ini terpenuhi hukum. Kalau nggak terpenuhi maka terjadilah else, masuk ke else gitu.
kecuali kalau makainya OR. Kalau OR mah salah satu aja, kalau gitu mah ya masuk semua ini, masukin ke R semua ntar jadinya, atau error. Jadi kita makanya dan N. Coba lagi ya, biar compile. 1 angka pertama 4 dikali 3 12, betul. Lanjut operasi kedua, 6 dibagi 3 2, betul. Lanjut yang ketiga, penjumlahan 5 tambah 3 8. Lanjut pengurangan 5 dikurang 3 2, betul. Lanjut modulus 10 dibagi kalkulatornya 5, 10 dibagi 3 hasilnya 1. Oke, soal modulus. Apa sih ini modulus teh? Modulus itu apabila misal nih ya, aku ambil contoh 10 dibagi 3, kan nggak bisa ya. Harusnya yang paling mendekati itu berapa, yang mendekati yang bisa dibagi 3 tapi mendekati 10 berapa? 9. Nah, kita punya 10, kita pakai 9 nya aja nih, sisa 1. Nah, kalau 9 nya kan bisa dibagi nih, udah habis otomatis ya. 3 bagi 9 kan 3. Nah, kan tadinya awalnya 10, otomatis sisa 1. Nah, ini yang dikeluarkan, jadilah modulus. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Aku mau lanjut nih yang kedua. Operator selain itu tidak ada operator lagi jadi. Nah, gini tuh ya. Tapi kita lihat gini. Ini ada 2 fungsi. Kita lihat di sintaksnya ada 2 kode yang boros ya. Ini bikin boros kode gak sih? Nah, gimana caranya? Defaultnya hapus aja. Udah, nggak pakai default juga nggak apa-apa kok. Atau ini diganti jadi default juga bisa. Soalnya selain angka ini berapa? 5. Kalau selain angka ini 5, 6 dan seterusnya, dia bakal kehalang sama ini. Dia sama aja. Mending pakai case 5 aja, gampang. Kalau aslinya bisa juga pakai default. Oke, buktiin ya. Default. Compile. Run. Kita pakai angka 5. Pakai yang kelima nih kan, nggak ke terdefinisi di sini ya. Sama aja bisa. Hasilnya juga modulus. Tuh. Tapi lebih enak ya, biar gampang dikenalin. Ya S5 aja. Biar enak aja gitu. Nggak apa-apa, nggak pakai default juga kok. Sip. Oke, di sini tapi ada bab. Coba kita coba yang ke pembagian dulu. Pembagian itu ada hukum matematika di mana kalau 0 dibagi anything, angka berapapun itu, pasti hasilnya kan jelas ya 0. Nah, kalau angka berapapun dibagi 0 hasilnya rusak atau infinity. Ini udah hukum matematika seperti itu. Nah, gimana caranya biar kita nggak usah tampil infinity, biar hasilnya baik kita kondisikan nggak boleh ada angka 0 di angka kedua, nggak boleh input angka 0 di angka kedua. Nah, di sini kita masukin kondisi apabila angka kedua sama dengan 0. Apa yang dilakukan? Apabila angka kedua 0 itu ngapain? Kita print, kasih tahu user kalau itu nggak bisa. System out print line tidak terdefinisi titik. Kenapa sih nggak biarin infinity aja? Namanya juga kalkulator ya, kita butuh hasil yang jelas gitu. Makanya kita pakai kondisi aja. Else di sini else
Kalau bukan angka 0, apa yang terjadi? Ya eksekusi si ini nih, selain angka 0 ya. Nah ini kondisinya pasti tahu lah ya. Begitupun si modulus, jangan lupa modulus juga pakai, karena dia memang metodenya kan pakai pembagian ya. Nah ini hapus aja, ini masukin. Ini shortcutnya pakai ALT arrow button. Nah ini dulu deh biar rapi aja. Oke, kita coba compile run. No, tidak terdefinisi. Oke, jadi sip. Tapi ada apa nih? Kok hasilnya masih kayak eksekusi sih? Kita nggak pengen ada hasilnya ini. Gimana caranya? Kasih return ini juga return. Buat apa sih return ini? Nah, itu dia. Return ini kayak break, tapi versi if else nya. Tapi ini langsung ngeberhentiin semua proses proses programnya. Jadi kayak kalau di terminal Ctrl C exit. Nah kita coba nih ya. Jadi nggak bakal ke eksekusi yang bawah ini, nggak bakal ke eksekusi, nggak bakal lanjut. Jadi cuma sampai sini aja. Coba 2. Jadi kan nggak ada kan, udah sampai situ aja kan. Sip. Oke, yang mau dulu coba juga 5 10 0 sama. Jadi oke, bagus. Sekarang kita pengen biar nggak keulang-ulang kayak gini. Maksudnya biar kalau pengen lanjut tinggal Y, kalau udah berhenti sampai situ aja tinggal N. Apa ya istilahnya, lanjut program lah. Kita bikin dulu lah di sini logiknya ya. Nih guys, di luar ini setelah else level sama kondisi. Sebentar. Benar sistem kita bikin fungsi lanjut ulangi program. Nah di sini kita pakai namanya while apabila ini tuh kayak parameter dia ekspresi juga kayak si operator input ini, kayak di switch. Dia parameter apa yang kita kondisikan gitu. Apa yang dikondisikan? Variabel, kita pakai variabel lanjut enggak sama dengan Y. Nah, kita bikin dulu dengan variabelnya di sini. Kita bikin variabel dulu. Char itu apa sih? Char tuh dia itu tipe data yang cuma input satu karakter doang, makanya namanya char. Tadi apa tadi? Lanjut enggak? Y kutipnya 1 ya, titik koma. Nah ini kan tadi lanjut enggak sama dengan Y. Nah ini nilainya sama enggak sama yang di atas, sama yang ini? Kan sama kan. Kalau sama berarti nilainya true, maka dia bakal terus ngelooping, terus mengulangi program selama dia true. Kecuali kalau false, dia bakal berhenti programnya. Kayak return, dia bakal menghentikan program, keluar dari program gitu. Contohnya gini nih, kalau keluar program, kalau belum kebayang ya, kita run dulu. Nah sampai sini kita mau berhenti nih, gimana nih? Ctrl C. Nah kalau di terminal Ctrl C, nah berhenti seperti itu. Lanjut ya.
ini semua fungsi yang ini nih, semua yang di apa yang di sini kecuali si, oh iya kita harus inputkan ini dulu di terakhir, sistem print line, print aja karena ini input. Apakah Anda ingin mengulangi program? Jawabannya antara Y atau N. Titik 2. Titik koma jangan lupa. Di sini. Nah, ini inputnya nih yang bisa kita inputin sini nih. Lanjut enggak? Masuk variabel lanjut enggak? Input sama dengan sistem. Kita tangkap si inputnya, inputnya. Tadi apa tadi? Next. Nah, ini nih. Kalau char ini makanya next aja, terus ambil char at 0. Apa ini sih artinya nih? Artinya apa yang diinputkan itu karakter yang pertama, 0 nih yang pertama. Jadi kalau di array itu ada indeks dari 0, mulainya dari 0, 0, 1 dan sekian. Misal jumlahnya listnya itu 1 sampai 5 ya. Tapi yang kebaca itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Tapi jumlahnya ada 5 gitu. Tapi ini karakter, soal karakter ini. Ini karakter pertama beli yang A gitu. Jadi yang pertama kali diinputkan pakai 0 seperti itu. Nah, ini udah nih kita input. Lanjut enggaknya udah jadi ya. Tinggal masukin logic ininya nih, semua ini logiknya. Berarti dari si input, dari si input operator, dari sini hapus. Nah, dari sini masukin semuanya ke dalam while. Nah, oke, jadi sekarang kita coba compile dulu. Berhasil. Lalu kita run. Langsung kita coba dari 1 sampai 5. Kalian 1. 3 dikali 2 6, betul. Apakah ada yang ulang? Y. Masukkan operator lagi dari 1. Kita lihat operator yang di sini ada apa aja nih. 2 pembagian 6 dibagi 3. Betul, lanjut ya. 3. Angka pertama jumlahan berarti ya, 5 ditambah 4 9. Betul, lanjut lagi. Keempat, 5 kurang 4 1, betul. Lanjut lagi. Nah, tuh itu nggak error ya, karena kalau misal nggak pakai ini dia bakal error, soalnya ada ini nih. Makanya dia yang dieksekusi cuma karakter pertama aja, jadi nggak bakal baca seperti itu. Modulus 10 4 bisa 2 selesai, N selesai. Nah, tapi kita gak enak gitu ya kok kelihatannya. Ini aja nggak ada listnya lagi gitu yang keluar. Masukin aja listnya, masukin aja ini 2 biji ini, masukin ke dalam while. Mana while-nya itu? Nah, di sini dimasukin. Nas rapiin, nggak usah rapi-rapi, nggak apa-apa sih. Nah, kita lanjut. Tapi kayak ada yang rapi ya. Ini deh, di sini kasih. Ntar, di sini aja deh, biar rapi aja. Oke, kita coba lagi. Terakhir aja, terakhir. 2 kita acak ya. 5 dibagi 3 1,7. Bagus. Kok bisa sih desimal masuk? Ya karena ini kita eksekusi mulai dari
satu apa 1-0 di belakang koma nih, masuk ke 1-0 seperti itu. Lanjut nggak? Lanjut aja dah. 10 dikali berapa aja, berhasil, selesai. Oke, mungkin itu yang sampai sini project kalkulator kita udah selesai ya. Mantap lah ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Kalau ada ilmu yang bermanfaat bisa dimanfaatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.